Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liliana Ramadhani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Albiardiah. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Konsep Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan, ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ABK sangatlah beragam. Keberagaman tersebut dikarenakan ABK memiliki kekhususannya masing-masing. Disebutkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129 Ayat 3. Klasifikasi ABK adalah ABK terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain, serta memiliki kelainan lain. Maka dapat diketahui bahwa ABK bukan hanya anak yang mengalami cacat fisik saja. Anak yang memiliki kelemahan pada intelektual dan sosialnya juga termasuk ABK. Berikut adalah karakteristik serta kebutuhan pembelajaran dari anak berkebutuhan khusus menurut Garnida. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra merupakan gangguan daya penglihatan berupa kebutaan total atau menyeluruh atau kebutaan sebagian. Menurut Sumantri, tunanetra tidak hanya ditunjukkan kepada orang buta, tetapi juga mencakup mereka yang hanya mampu melihat secara terbatas sehingga cukup menghambat kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam hal belajar. Layanan khusus dalam pendidikan bagi anak tunanetra, yaitu dalam membaca, menulis, dan berhitung, diperlukan huruf Braille bagi yang tunanetra total. Dan bagi mereka yang masih memiliki sisa penglihatan, diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak besar, media yang dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Selain itu, diperlukan latihan orientasi dan mobilitas. Yang kedua, tunarungu. Adapun ciri-ciri anak tunarungu, yaitu sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, terlambat dalam perkembangan bahasa, tidak ada reaksi terhadap bunyi dan suara, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh atau monoton. Kebutuhan anak tunarungu secara umum tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Dalam kegiatan pembelajaran, sebaiknya tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Anak hendaknya didudukkan di paling depan. Perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Guru berbicara dengan suara biasa, tetapi dengan gerakan bibirnya yang harus jelas. Yang ketiga, tunadaksa. Ciri-ciri anak tunadaksa yaitu jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, kesulitan dalam gerakan, terdapat cacat pada anggota gerak layu, kaku, lemah, atau lumpuh. Sebelum memberikan pelayanan dan pembelajaran bagi anak tunadaksa, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, segi kesehatan anak. Yang kedua, kemampuan gerak dan mobilitas. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yang keempat, kemampuan dalam merawat diri. Dan yang kelima, posisi anak pada waktu menggunakan alat bantu. Selanjutnya, tunagrahita.
Anak tunagrahita memiliki IQ kurang dari 70. Sedangkan ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita yaitu penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan, koordinasi gerakan kurang. Selanjutnya, tunalaras. Tunalaras atau anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku memiliki ciri-ciri yaitu cenderung membangkang, mudah terangsang emosinya atau mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, sering bertindak melanggar norma sosial, prestasi belajar dan motivasi belajar cenderung merendah. Kebutuhan pembelajaran anak tunalaras yaitu perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif, kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan dan masalah yang dihadapi anak, adanya kegiatan yang bersifat kompensatoris, perlu adanya pengembangan akhlak atau mental. Selanjutnya, anak berbakat. Anak cerdas dan berbakat istimewa atau disebut juga sebagai gift and talent children memiliki ciri-ciri yaitu membaca pada usia lebih muda, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai inisiatif, mampu memberikan jawaban-jawaban yang logis, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, senang mencoba hal-hal yang baru, mempunyai daya abstraksi, mempunyai daya ingatan yang kuat, senang terhadap kegiatan intelektual, cepat menangkap hubungan sebab akibat, tidak cepat puas atas prestasi yang dicapai, dapat menguasai dengan cepat materi pelajaran. Kebutuhan pembelajaran anak cerdas istimewa dan bakat istimewa yaitu melalui program pengayaan horizontal yang meliputi mengembangkan kemampuan eksplorasi, mengembangkan pengayaan, dan eksekutif intensif. Yang kedua, program pengayaan vertikal yaitu dengan acceleration, independent study, dan mentorship. Selanjutnya, lamban belajar. Anak lamban belajar cenderung pendiam dan pemalu sehingga mereka kesulitan untuk berteman. Ciri-cirinya yaitu rata-rata prestasi belajarnya rendah, menyelesaikan tugas akademik yang sering terlambat, daya tangkap terhadap pelajaran lambat, pernah tidak naik kelas. Anak lamban belajar membutuhkan pembelajaran khusus, yaitu waktu yang lebih lama dibanding anak pada umumnya, keteladanan dan kesabaran guru untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan penjelasan, memperbanyak latihan daripada hafalan, menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatif, dan diperlukannya adanya pengajaran remedial. Dan yang terakhir, autis. Ciri-ciri anak autis yaitu mengalami hambatan di dalam bahasa, kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan, kurang memiliki perasaan dan empati, secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku, kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri, keterbatasan dalam mengekspresikan diri, berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Anak autis membutuhkan pembelajaran khusus, yaitu diperlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setting kelompok, perlu menggunakan beberapa teknik di dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif, guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal, guru terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan sehingga tingkah laku anak dapat dikendalikan. Kesimpulannya adalah, dalam konsep pendidikan berkebutuhan khusus, semua anak termasuk anak penyandang cacat dipandang sebagai individu yang unik. Setiap individu anak memiliki perbedaan dalam perkembangan dan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda pula. Anak-anak penyandang cacat memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar akibat dari kecacatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, fokus utama dari pendidikan berkebutuhan khusus adalah hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual.